Lalu saya lagi doa pagi, saya dengar telepon saya berdering, saya kaget, ya, lah ngapain Kolonel Sitompul pagi-pagi seperti ini telepon saya, ada apa ini? Saya pikir dia lagi sakit, ternyata dia telepon saya, Pak, bisa nggak Bapak layani jiwa-jiwa yang ada di Sentul, ya, mereka dari beberapa klaster, ya, buat persekutuan doa. Jumlahnya cukup banyak itu yang hadir, Pak, karena dari beberapa klaster. Karena hujan itu tidak berhenti-berhenti, ya, dan jemaat mulai penuh karena hampir semua ada mobil, ya. Ya. Saudara, waktu mau ibadah, mereka sudah doa 2 kali. Ya, doa gini, doa bersama-sama, pemimpin pujian, leader, singer, pemain Ken John itu dan yang lain-lain, ya. Iya, saudara, waktu mau ibadah dimulai, ya, itu saya suruh doa untuk hujan. Wah, supaya hujan berhenti. Tapi dia bilangnya cuaca, bukan dia bilang hujan. Pak, Bapak doa Pak untuk cuaca biar cerah. Wih, gimana? Bayangkan, saudara ditantang dalam kondisi seperti itu. Kalau saya doa tambah hujan lebat gimana coba? Itu kan masalah. Saya berdoa, saudara, dengan iman, yakin betul. Yesus, Engkau nama tertinggi, nama di atas segala nama, hujan ini juga nama. Hujan harus berhenti, harus tunduk kepada namamu dan seterusnya. Tidak akan mungkin hujan ini akan merusak sound system, akan merusak peralatan musik dan kamera kami. Karena begini, sempat kamera itu diturunin sekali. Karena pakai tenda, saudara. Ibadahnya pakai tenda. Jadi sempat diturunin sekali karena netes. Gitu loh. Makanya doa saya tidak bakal ada alat-alat musik atau kamera yang rusak, saya bilang gitu. Puji Tuhan, saudara. Selama ibadah berlangsung, cuaca cerah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus.
semua untuk selamanya. Dari awal lagi sama-sama katakan diam di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu, bersujud di hadapan tahta-Mu, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Itu semua untuk selamanya. Engkau yang mulia, Engkau yang mulia, bertata di atas segala pujian. Engkau tersembah, ku sembah-sembah-Mu, jiwaku memuji, meninggikan Engkau, Yesus. Engkau yang mulia, bertata di atas segala pujian. Engkau tersembah, ku sembah-sembah-Mu, jiwaku memuji, meninggikan Engkau, Yesus. Engkau yang mulia, Engkau yang mulia, bertata di atas segala pujian. Engkau tersembah, ku sembah-sembah-Mu, jiwaku memuji, meninggikan Engkau, Yesus. Engkau yang katakan, Engkau yang mulia, bertata di atas segala pujian. Engkau tersembah, ku sembah-sembah-Mu, jiwaku memuji, meninggikan Engkau, Yesus. Meninggikan Engkau, meninggikan Engkau, Yesus. Meninggikan Engkau, Yesus Tuhanku. Pada waktunya saya bersihkan Bapak. Kami suka, kami senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami senang, kami suka Tuhan untuk meninggikan-Mu Yesus. Bukan karena kewajiban, tapi karena memang kami suka, kami senang untuk terus memuji menyembah Tuhan. Urapilah lidah mulut bibir kami, supaya pujian penyembahan kami memiliki otoritas, memiliki kuasa yang sanggup menghadirkan sorga, yang sanggup menghadirkan kuasa kerajaan. Sehingga kami semua yang memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tubuh kami semuanya sehat. Areal aspek tubuh kami semuanya penuh urapan, penuh kuasa. Kami tolak sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada hadirat, ada urapan, ada kuasa di areal aspek hidup kami, sehingga kami bangkit dalam kuasa Tuhan. Kami bangkit dalam kuasa Roh, dan kami percaya Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan ilahi, kesehatan ilahi yang membuat tubuh kami kebal terhadap virus, kebal terhadap segala bentuk santet guna-guna ilmu sihir, kebal terhadap segala penyakit. Apapun jenis penyakitnya akan dikalahkan oleh kekuatan Yesus yang ada di dalam tubuh kami. Karena tubuh kami memiliki imunitas ilahi yang datang dari sorga, sehingga kami bukan lagi manusia yang gampang dikalahkan oleh penyakit. Kami adalah makhluk ilahi, manusia roh, makhluk ilahi, manusia roh yang datang dari sorga untuk menghancurkan segala sakit penyakit yang coba-coba ingin menyerang kami. Penyakit yang dari serangan iblis, serangan setan, serangan kuasa gelap
yang dari ilmu-ilmu santet, guna-guna sihir, semuanya takluk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan kuman-kuman takluk dalam nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua yang punya nama harus tunduk kepada namanya. Urapi lidahmu menjadi berkat bagi semua yang hadir, baik yang hadir sekarang maupun yang nanti Tuhan. Setelah mereka melihat, mendengar khotbah saya, mereka diberkati. Kalau ada iblis, setan, roh jahat yang mengganggu lidah mulut bibirku untuk berkata-kata, aku usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran kami nggak fokus, kami tolak dalam nama Yesus. Hati kami yang bercabang-cabang, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Biar semua lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kami makin mengasihi Tuhan, kami makin cinta Tuhan. Bukan makin mengeluh, bukan makin mengutuki diri kami, tapi kami makin menyadari bahwa kami butuh Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebab tanpa Dia hidup kami sia-sia. Tanpa Tuhan kami pasti merana, menderita. Kami percaya harta bukan jawaban, uang bukan jawaban, dokter bukan solusi, tapi Tuhanlah yang menjadi kota benteng kami. Tuhanlah yang menjadi penghiburan bagi kami. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jangan permalukan hamba-Mu, supaya semasa hidupku aku tetap sehat walafiat. Jangan permalukan hamba-Mu. Jangan sampai hamba-Mu menginap di rumah sakit. Oh Tuhan, kalaupun aku menginap di rumah sakit bukan karena sakit, tapi menjaga orang yang sakit. Oh Yesus, tolong semua jemaat-Mu, khususnya Pak Manurung yang sekarang ada di rumah sakit, yang hamba baru tahu dengar kabar kemarin. Yesus, kuasa-Mu, mujizat-Mu yang terjadi atasnya oleh bilur-bilur Tuhan, sembuh. Roh maut, kematian kami tolak dalam nama Yesus. Karena aku belum siap menguburkannya Tuhan, masih ada kegiatanku yang lain. Nanti kalau sudah nggak ada kegiatan yang lain, udah tenang-tenang, baru siap Tuhan. Tuhan Yesus, saya percaya sehat di dalam nama Yesus. Mengalir urapan Tuhan atas kau Manurung. Rohmu merasakan, rohmu merasakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang hidup berkuasa. Haleluya, haleluya, yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang meriah. Semangat, semangat, semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan. Orang yang bersemangat pasti tubuhnya sehat. Karena itu tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Obat yang paling manjur hati yang gembira. Obat yang paling hebat adalah semangat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, dengan iman. 3, 2, 1. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Dia hidup, dia bangkit, dia berkuasa. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Saudara, seminggu yang lalu saya lagi doa pagi. Saya dengar telepon saya berdering. Saya kaget. Ya, lah ngapain Kolonel Sitompul pagi-pagi seperti ini telepon saya, ada apa ini? Saya pikir dia lagi sakit. Ternyata dia telepon saya, Pak, bisa nggak Bapak layani jiwa-jiwa yang ada di Sentul? Ya, mereka dari beberapa klaster, ya, buat persekutuan doa. Jumlahnya cukup banyak itu yang hadir, Pak, karena dari beberapa klaster. Oh ya, oke. Saya lihat dulu ya, ada kegiatan lain nggak?
Ya, 5 menit lagi baru saya telepon beliau. Saya bilang oke. Iya. Karena beliau ke Jerman ya, sama kelompok Menhan ya. Saudaraku yang saya kasih, hari berjalan hari, saya di WA terus oleh pengurus yang ada di sana. Pak, jangan lupa Pak ya. Benar siap Pak ya? Iya, iya. Jangan lupa Pak ya, siap benar ya? Iya, iya, kan begitu. Sampailah hari hanya. Saya ajaklah Daniel, Joshua Onisto, dan Sadrak Depan ya ke sana ya. Kemarin malam minggu ya. Saudara, iya, kalau menurut jadwal ibadahnya itu jam 4 sore. Jadi kami jam 2 udah berangkat. Jangan sampai nanti mereka sudah nyanyi-nyanyi mau selesai baru kami tiba gitu loh. Itu namanya kredibilitas, kapabilitas, itulah namanya kualitas hidup ya. Itu harus dijaga kita ya, sebagai seorang pelayan harus dijaga itu. Ya. Jadi usahakan 15 menit sebelum khotbah kita sudah ada. Saya tidak akan terpengaruh dengan pendeta tertentu yang orang sudah nyanyi-nyanyi baru dia datang seolah-olah dia kayak Superman. Saya nggak terpengaruh dan saya nggak palah kagum dengan orang-orang begitu, walaupun jumlah jemaatnya jutaan ribuan, nggak kagum. Karena saya lebih kagum melihat seseorang yang bisa saya teladani. Haleluya. Haleluya. Karena semenjak saya kecil sampai saya dewasa, sampai ayah meninggal, saya nggak dapat teladan yang baik dari orang tua saya. Jadi saya butuh teladan yang baik. Jadi saya tidak kagum dengan pendeta yang jumlah jemaatnya banyak, ya, yang terus jam terbangnya luar biasa, tapi kalau nggak bisa jadi teladan buat saya. Walaupun mungkin dia pendeta yang jemaatnya 5 orang, tapi saya lihat selalu disiplin, tepat waktu, omongannya pasti dilakukan. Itu saya butuhkan seperti itu ya. Itu namanya teladan. Makanya saya ikut Yesus. Karena nabi yang patut saya teladani hanya Yesus. Yang lain pasti ada bohongnya, pasti ada salahnya, pasti ada dosanya. Hanya Yesus yang tidak pernah bohong, yang tidak pernah berdosa, karena dia teladan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, jadi kami sampai di sana itu jam 16.00 ya, masih kurang 20 menit ya. Ya, 20 menit. Dan baru kali itulah saya lewat sirkuit yang balapan itu. Saya sudah 30 tahun lebih ya di Jakarta, tapi saya belum pernah ke situ. Baru kali itulah. Sehingga saya sempat berhenti sebentar, beberapa menit, lihat mobil yang balap-balapan. Ya, saudara, iya, karena Tuhan berkehendak yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Sampai di situ hujan. Jadi jemaatnya itu lama hadir. Iya, hampir rata-rata semua jemaat memang punya mobil, pakai mobil. Tapi yang namanya hujan, ya, itu mempengaruhi ya pikiran manusia. Singkat ceritanya, ibadahnya itu jam 5 lewat 15, jam 5 sore lewat 15. Ya, padahal waktu yang diberikan kepada saya hanya 30 menit. Iya. Jadi saudara, karena hujan itu tidak berhenti-berhenti, ya, dan jemaat mulai penuh karena hampir semua ada mobil ya. Ya. Saudara, waktu mau ibadah, mereka sudah doa 2 kali. Ya, doa bersama-sama, pemimpin pujian, leader, singer, pemain Ken John itu dan yang lain-lain ya. Iya, saudara, waktu mau ibadah dimulai, ya, itu saya suruh doa untuk hujan. Wah, supaya hujan berhenti. Tapi dia bilangnya cuaca, bukan dia bilang hujan. Pak, Bapak doa Pak untuk cuaca biar cerah. Wih, gimana? Bayangkan, saudara ditantang dalam kondisi seperti itu. Kalau saya doa tambah hujan lebat gimana coba? Itu kan masalah. Saya berdoa saudara, dengan iman yakin betul.
Yesus, engkau nama tertinggi, nama di atas segala nama, hujan ini juga nama. Hujan harus berhenti, harus tunduk kepada namamu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan mungkin hujan ini akan merusak sound system, akan merusak peralatan-peralatan musik dan kamera kami. Karena begini, sempat kamera itu diturunin sekali. Karena pakai tenda, saudara. Ibadahnya pakai tenda. Jadi sempat diturunin sekali karena netes. Gitu loh. Makanya doa saya tidak bakal ada alat-alat musik atau kamera yang rusak, saya bilang gitu. Puji Tuhan, saudara, selama ibadah berlangsung cuaca cerah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Cuaca cerah ya, cuaca cerah luar biasa. Iya, saudara, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita doa dengan iman, doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Iya, saudara, saya juga baru dengar beberapa hari yang lalu ya, Pak Manurung belum rumah sakit. Karena saya dapat kabar dari istri, si Tere katanya di rumah sakit, operasi apa? Ya, saya teleponlah Pak Manurung. Pak Manurung, si Tere di rumah sakit, kenapa nggak kabarin saya? Udah Pak, udah sembuh, malah udah pulang kalau nggak salah begitu dia bilang. Udah pulang apa mau pulang? Udah pulang sepertinya begitu ya. Nah, mungkin setelah itu Pak Manurung sakit. Saya tahu Pak Manurung sakit baru kemarin ya, kemarin. Iya, jadi malam ini ya. Iya, saudara. Iya, memang dalam kehidupan ini kita selalu melewati hal-hal yang kita nggak inginkan. Ya, tapi bisa terjadi. Ya, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Padahal itu kita nggak inginkan. Mungkin kita menjawabnya simpel aja. Itu karena kehendak Tuhan, karena keinginan Tuhan. Ini orang-orang yang tidak mau hidup di hadirat Tuhan. Yang penting jawaban saya ini masuk akal, masuk logika. Itu pasti normalnya jawaban orang seperti itu. Ya, nggak ada orang bilang, ya saya tanya Tuhan dulu lah kenapa, nggak ada begitu ya. Pasti jawabannya begitu saja, sederhana saja. Ini semua rencana Tuhan, ini semua kehendak Tuhan, ini semua kemauan Tuhan, kan begitu. Rata-rata manusia normal jawabannya seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Ya, itu Anda tanya dalam diri Anda sendiri ya. Karena Tuhan kita ini maha kuasa. Tuhan kita ini dahsyat. Tuhan kita ini ajaib. Kita boleh diserang. Kita boleh diganggu. Kita boleh disantet. Kita boleh diguna-gunain. Bahkan diracun sekalipun. Tetapi kita harus menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, 4 minggu yang lalu itu sini saya parah banget nih. Parah banget. Saya udah yakin nih ginjal. Apalagi waktu itu kan saya puasa sampai hampir sebulan ya. Wah, ini kena ini. Tapi roh saya bilang, tidak ada itu, tidak ada. Saya bilang dalam nama Yesus tidak ada. Saudara, anak saya, istri saya bilang saya itu kayak Buddha. Jadi kalau doa itu saya kayak Buddha. Bukan doa gini, doa saya kayak Buddha, baring tangan ke sini. Karena kalau gini dia sakit, tapi kalau gini agak enakan gini. Nah, kan di sini dia sakitnya kan. Jadi dia harus gini. Jadi si Daniel, si Joshua, Sadrak bilang, Bapak sudah kayak Buddha. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, seminggu belakangan ini nggak ada sakit lagi. Saya percaya Tuhan menyembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh saya, di dalam perut saya. Istri saya selalu bilang, jendolannya kok tambah besar, jendolannya kok tambah besar, jendolannya kok tambah besar. Saya tidak tahu kalau dia kirim pesan obat lewat ini ya, lewat online ya. Saya udah pesan obat,
untuk jendolanmu biar kempes. Saudara, ini karena pakaian gini. Kalau ini pakaian kaos, kalau pelayanan di jalanan nanti lihat tuh kelihatan sekali ya. Nah di sini nih ya. Ini kalau pakai kaos ketat dia kelihatan. Jadi setelah sampai itu obat dikasih ke saya minyak lah. Iya. Kalau dalam pemikiran saya yang namanya obat ya, dalam obat yang untuk jendol begini, itu kan di dalam pas yang dihancurkan. Kok minyak digini-giniin? Tapi ya udah lamanya istri yang beli. Saya gini-gini. Ya. Sebenarnya saudara, seringkali ya iblis itu mempengaruhi pikiran hati saya. Bahkan dia membisikkan di telinga saya, scan lah, macam-macam lah, banyak sekali. Tapi saya yakin betul, kalau saya scan pasti saya diotname. Pasti saya diotname. Ya, entah itu alasannya apa, yang penting diotname saja. Karena yang namanya barang jendol nggak mungkin bisa dihembus hilang. Namanya barang jendol, apapun itu namanya, kalau mau nggak jendol harus dibuang. Betul nggak? Padahal yang jendol ini tidak mempengaruhi tubuh kita. Padahal yang jendol ini bisa jadi menjadi berkat buat kita. Ngapain harus dia buang? Biarlah jendol tetap jendol. Yang penting kita sehat walafiat, melayani dengan setia. Dengan kondisi jendol kita melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Ini besar saudara ini dia. Ya. Saya nggak tahu tambah besar. Istri saya aja ngomong. Tambah besar katanya. Iya. Saudaraku yang saya kasih. Ya, saya juga sempat berpikir ya, kenapa mereka nggak telepon saya? Mereka sakit gitu. Kalau saya berpikir positif, berarti mereka sudah dewasa rohani. Terus yang kedua, kemungkinan mereka tidak mau menyusahkan saya. Tapi kalau saya berpikir negatif, mereka anggap apa sih saya ini? Kok sampai mereka nggak telepon saya? Apakah mereka berpikir kuasa yang ada pada mereka itu lebih daripada kuasa yang ada pada saya? Kalau kita berpikir negatif, betul nggak? Ya. Saudara, waktu saya ikut Natal di BNN RI, ya, saya di situ duduk di selepelan jenderal, dan waktu itu ada telepon ke saya, ya. Minta anaknya didoain di Jawa Timur, di Jakarta Timur. Cukup jauh. Kita lihat di Google Map, itu cukup jauh, bisa sejam 20 menit, itu jalan jam 10 malam loh, segitu. Ya udah, tenang aja, Sar, saya bilang. Kita selesaikan dulu ini. Natal ini nggak enak sama mereka, saya bilang. Kita selesaikan dulu ya. Selesai. Ayo Sar, kita pulang, kan udah selesai. Makan dong Pak, makan. Oh ya udahlah. Dia kalau makan kuat lama. Makan. Makannya kan prasmanan. Ambil sana, ambil sini. Ya saya juga ambil sana, ambil sini ya. Iya, mana yang enak, mana yang nggak enak. Saling memberitahu lah. Iya, saling tolong menolong kan. Iya, supaya ketemu yang enak-enak kan gitu. Setelah makan selesai, itu jam 10 lewat 5 menit. Saya tahu wajah si Cesar, saya tahu. Dia pingin balik. Dia udah ngantuk. Sar, jangan. Ini jiwa, Sar. Saya nggak kenal orang ini. Nggak kenal orang ini, tetapi dia WA, dia telepon berulang kali. Dia bilang anaknya ini, saudara, itu sudah seperti orang gila yang tidak punya lagi pemikiran sehat. Dia anaknya ini di Jambi, ini kerja di bagian perpajakan dan cukup lumayan pangkatnya, tetapi tidak mau kerja lagi sampai mau dipecat pemerintah, sudah ditegur oleh atasannya, tidak mau kerja lagi, hanya mengurungkan diri. Kebetulan orang tuanya saya lihat keluarga yang sederhana. Setelah saya ke sana baru tahu, tadinya nggak tahu ya. Saudara, jadi kita pergi ke sana. Sampai di sana, dia berkata kepada saya yakin dalam diri pendeta Lubis ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Iya, dia nggak bilang saya yakin dalam diri saya ada kuasa.
Cuma biarlah Pak Pendeta Lubis di sini dan aku yang berdoa karena aku yang punya kuasa. Enggak gitu. Saya yakin dalam diri Pendeta Lubis ada kuasa. Oke, siapa namanya? Ini dikasih fotonya segala macam. Ya saya ikutin aja lah ya. Ya dia kasih foto ya. Mana tahu cantik, mana tahu nggak cantik kan gitu juga ya, lihat juga. Iya. Jadi saudara, kita doakan di situ. Kita doakan dalam nama Yesus. Ya. Nomor telepon anaknya dikasih ke saya telepon nggak angkat. Akhirnya kita doa saja. Karena dia sudah tidak mau mengangkat telepon dari ayah ibunya lagi. Dari keluarganya nggak mau lagi. Sedangkan bosnya di sana sudah telepon keluarganya, anak ini mau dipecat. Bayangkan, itu pegawai negeri saudara. Jangan kau pikir kalau kau pegawai negeri kau bahagia. Itu dia nggak bahagia. Iya kan? Lebih bahagia lah kayak siapa ini, si Christine ini. Dia nggak pegawai negeri, jadi suka-suka dia kan begitu. Itu pegawai negeri. Ya kan? Kan orang berlomba-lomba ini kalau orang Batak. Kalau udah pegawai negeri, mantap mah kan gitu. Ya kok PNS. Tapi anak itu enggak. Ngeri nggak? Ya kan? Saudara, setelah kita doakan, mamanya langsung berangkat ke sana. Yang biasanya mamanya ini ditolak. Karena mamanya ditolak, sebelum saya datang udah ditolak, balik lagi maka telepon kita. Yang kedua kalinya mamanya ke sana. Karena keluarga ini memang hidupnya sederhana, jadi mamanya naik naik bis. Ya, padahal waktu itu sudah saya tawari, Pak, biar kami aja ke sana. Mungkin dia berpikir kalau saya ke sana kan pasti naik pesawat. Ya dia kayaknya agak berat. Ya udah, mamanya lah ke sana. Karena itu dari airport ke wilayah itu, kalau nggak salah namanya Bangkok, bukan Bangkok Thailand ya, Bangkok Jambi. Itu saudara bisa 7-8 jam dari airport. Setelah mamanya ke sana, ya, anak itu ya menyambut baik mamanya dan bercerita dia banyak hal tentang apa yang dia alami dan dia sadar betul, dan sekarang sudah seminggu lebih anak itu bekerja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita punya Tuhan itu hebat. Kita punya Tuhan itu dahsyat. Kita punya Tuhan itu luar biasa. Kalau kau bilang ada, maka ada. Kalau kau bilang tidak ada, ya tidak ada. Kalau kau bilang jendol, ya dia jendol. Tapi kalau kau bilang nggak jendol, ya nggak jendol. Tapi istri saya selalu bilang jendol. Ya jadi aku ikut jendol. Haleluya. Kenapa? Ya karena sehebat-hebat suami pasti takluk sama istri. Pak Hendrik sadar ya? Iya. Sehebat-hebat suami pasti takluk sama istri. Nggak usah bohong. Iya. Kekuatannya paling seminggu takluk. Haleluya. Iya. Makanya istri-istri itu sekarang itu ya mereka jadi kayak apa ya? Membusungkan dada lah. Haleluya. Iya. Iya. Sehebat-hebat suami, ingat nih, kau pasti nanti takluk kepada istri. Kita lihat Pak Manurung yang biasa membantah-bantah, takluk langsung tidur dia, ya kan? Haleluya. Saya juga demikian, ya. Sudah takluk saya, ya. Apapun yang dia bilang, ya udah. Ya, oh begini, ya udah. Oh begini, ya udah. Ya, nggak pernah saya mengatakan uang lagi, enggak. Apa bilang ya udah nih, apa bilang ya udah nih, apa bilang ya udah ini. Karena saya pikir ya udahlah, apalagi hidup ini. Kalau kita nggak takluk sama istri ya bagaimana lagi? Ya kan? Ya pasti kan ribut. Ya, makanya takluk sama istri itu adalah tindakan yang bijaksana menurut saya. Haleluya. Haleluya. Iya, saya harap juga suami si Tere takluk sama dia.
Udah, haleluya. Pasti nanti akan gereja sini. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, apapun ya kondisi keadaan kita, tetaplah kita terus cintai Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Haleluya. Iya, saudara, kalian mungkin hanya melihat diri kalian dan melihat dompet kalian, melihat tabungan kalian. Kalau saya bukan itu lagi. Itu bagi saya sudah tidak terlalu penting. Saya pikir kalau saya dapat makan aja sudah syukur. Ya kan? Yang penting pelayanan saya bisa jalan. Anak jalanan sekian banyak ini bisa saya kasih makan nih. Coba tampilkan. Ya. Saya bisa kasih makan, saya bisa kasih obat. Ya. Saya bisa melayani di sana. Puji Tuhan saudara, kita sudah menang sekarang. Kita sudah menang. Bahkan judulnya ini sekarang, Kadron menghambat, tambah merambat. Ya, kemarin udah di-upload jam berapa itu ya? Iya, karena nguploadnya malam baru 1000 kurang dikit. Ini gereja tanpa tembok pintu ini sudah seperti penggembalaan ya. Jadi jiwa-jiwa di sini dulunya mereka tidak percaya Yesus. Sebentar saudara. Ini kalian ini nilainya yang objektif ya. Sebentar. Ya, objektif ya. Kira-kira kalau kalian lihat saya gantengan pakaian gini atau gitu? Jujur. Kayak gitu. Kayak gitu kan? Ya. Makanya saya sangat senang pelayan di situ. Oh gini. Ya udah ya, tergantung bagaimana kalian melihat. Tapi kalau saya melihat begini gagah saya. Iya, jadi gagah gitu loh. Wah, coba kita lanjutkan ya. Ada kebanggaan. Karena kuat gagah kami ya, tapi karena Roh Kudus yang membuat mereka percaya ya. Bukan karena kuat gagah kami ya. Ya, nah ini hati-hati nih. Hati-hati Bu. Hati-hati ya. 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 Udah, itu apa ini? Oh. Sudah tiba, lihat. Langsung sudah berkumpul jiwa-jiwa tuh. Di ujung sudah berdatangan kemarin. Salam. Haleluya. Haleluya. Salam Ibu. Salam. Haleluya. Haleluya. Kita harus disiplin ya, jam 2 tank. Nah, di sini jam 2 Ya, gereja aja kadang-kadang molor, kita luar biasa di sini ya. Jam 2 tank. Bener, di sini nggak ada, lewat semenit pun nggak ada. Semua siap. Oh gitu, luar biasa dari jam 1. Haleluya. Haleluya. Nama Allah siapa? Yesus. Karena namamu yang kau nyatakan, bukan namamu yang kau berikan. Nggak ada. Beda, berikan dan nyatakan beda. Berikan begini, sini. Ya, berikan begini ya. Ya, berikan begini. Dia nggak punya nama, ku berikan nama. Alek lah namanya. Ya, tapi kalau aku menyatakan namaku kepada dia, artinya aku sendiri. Sama. Nyatu, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya Yesus berkata kepada Filipus, sudah sekian lama bersama, terus kau nggak aku. Kalau kau melihat aku, kau lihat Bapak. Iya, di situ ada Pak Turnip ya. Ada Pak Siagian ya. Saudara, awal mulanya kita pikir ya, ini si Kadron ini datang ke sana dengan berkata inilah markas pemutatan di Selubis. Kita pikir ini adalah musibah. Kita pikir ini adalah
musibah ya. Tetapi ternyata tidak, saudara. Justru karena lewat itu, jemaat jadi ikut melayani di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, bahkan Pak Hendrik, sekeluarga dan yang lain-lain jadi ikut kemari ya. Cuma karena Pak Hendrik bisnisnya memang lagi naik terus ya, jadi nggak bisa ditinggalkan ya. Ya karena Pak Turnip kan dia bisnisnya online, jadi gampang ya, sambil di sana juga. Iya, haleluya. Beli susu. Haleluya. Nih. Belum pernah kata. Betul ya? Ya. Ya, ini kita kasih susu ya. Ya. Ya, jadi saudara, marilah kita ya di sisa hidup ini banyak-banyak berbuat baik. Amin. Bahasa yang umum, banyak-banyaklah beramal. Oh Pak, kami ini banyak menabung Pak, karena kami pingin beli motor, karena kami pingin beli tanah, karena kami pingin beli rumah, karena kami pingin kawin. Bagi yang muda-mudi ya. Iya. Jadi Tuhan, saudara, tidak pernah tertarik dengan semua apa yang kita buat. Tuhan hanya tertarik kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saya terkagum-kagum sama Tuhan. Iya. Minggu yang lalu saya sudah sempat bilang sama istri saya, ya memang apapun yang terjadi kita tetap lakukan pelayanan ini. Ini berkaitan dengan biaya operasional. Saya korbankan apa yang ada di tangan saya. Saudara, saya kaget sekali apa yang saya korbankan minggu kemarin itu dibalikkan Tuhan di minggu hari ini. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kita yang banyak hutang sama Tuhan. Iya. Cuma karena buku hutangnya ada di tangan Tuhan, sehingga kita tidak tahu kalau kita berhutang. Iya. Tapi kalau orang punya hutang sama kita, buku hutangnya kita pegang dan kita ingat-ingat dan kita tagih-tagih terus. Tapi hutang kita sama Tuhan kita nggak akan ingat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mau menagih hutang kepada kita. Tuhan mau kita membayar hutang kepada Dia dengan hati yang ikhlas dan tulus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya, saudaraku yang saya kasih, engkau tidak pernah dengar suara Tuhan, bayar hutangmu, bayar hutangmu. Kenapa? Karena Dia bukan dekolektor. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Rahmani dan Rahim. Haleluya. Padahal saya sudah siapkan khotbah tadi yang lain, saudara. Ya, tapi saya pikir nanti kalau saya khotbahkan ini udah ada yang sakit lah, diajak berpikir lagi, tambah stres lagi dia. Saya pikir begitu. Karena ini kalau saya khotbahkan ini yang saya sudah persiapkan, ini harus berpikir. Ya, karena sebagian kemarin ada pertanyaan si Randy dan sudah saya dapatkan banyak ayatnya yang untuk bisa menjawab semua itu. Ya, karena kalian kemarin juga main di muda-mudi ya. Iya. Saudara, selagi kita hidup ini, kalau kita hanya mementingkan diri kita, ya, mementingkan keluarga kita, tapi kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Saudara, apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia juga melakukan itu, saudara. Ya, siapa bilang orang dunia nggak melakukan itu? Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kasih itu ada 4 jenis. Yang pertama itu storge. Storge itu adalah kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, itu kasih dalam keluarga.
Kasih dalam keluarga ini karena ada kaitan keluarga. Itu wajar. Karena semua orang melakukan itu walaupun dia bukan pengikut Tuhan. Itu pasti. Sedangkan harimau yang ganas dia mengasihi anaknya. Harimau yang ganas mengasihi anak. Nah, itu kasih storge. Kalau kita orang Kristen hanya punya kasih seperti itu, berarti kita sama levelnya dengan mereka. Yang kedua kasih filio atau filia. Saudara, itu kasih persahabatan. Ya, saking baiknya sahabat dia ini, dia sangat mengasihi sahabatnya. Bahkan kadang-kadang kasihnya itu sampai melebihi daripada kasihnya terhadap keluarganya. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Iya. Tapi kasih persahabatan ini pun pasti ada timbal balik. Sama dengan kasih dalam keluarga pasti ada timbal balik. Iya. Kalau istri terus kita sakiti, pasti dia juga akan balas sakiti kita. Iya. Saya beberapa kali bilang sama istri saya, kenapa mah sekarang kamu ngomongnya kasar? Aku ingat 5 tahun yang lalu. Kau yang ngajari aku untuk bicara begini. Nah, jadi wanita itu ahli sejarah. Dia tidak akan pernah lupakan sejarah. Makanya pria-pria maklumi saja kalau mereka mengingat sejarah itu terus. Bagi yang masih baru nikah, janganlah sedikit pun kau berbuat salah sama istrimu. Sampai masa tuamu akan dia ingat. Percayalah. Apalagi detik-detik kematianmu, dia akan ingat. Tahu lo, lu dulu waktu kaya, ya, waktu sehat. Nah, kemana aja lu pergi, ha? Nggak ngajak-ngajak gua. Giliran sekarang sakit, lu teriak-teriak sama gua. Wah, dia paling ahli sejarah. Iya, dia nggak bakal lupa itu. Padahal pria lebih mudah untuk melupakan itu. Percaya nggak saudara? Iya, saudara belajarlah secara psikolog. Ya, ini karena saya mengambil ilmu psikolog. Karena wanita itu lebih banyak merasa, kurasa. Laki-laki, kupikir. Karena dia bilang kurasakan. Tapi kalau laki-laki, kupikir daripadalah ku ingat-ingat, ngapainlah ku ingat-ingat ya. Kupikir daripadalah ya, mengingat masa lalu lebih baik kita bangun masa depan. Kan begitu? Ya, itulah perbedaan pria dan wanita. Ya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang saya kasih. Kasih yang ketiga, ya, tadi kasih apa? Storge, kasih filia, terus kasih yang ketiga ini kasih eros, ya. Kasih eros itu saudara, ini ada timbal balik, ya. Kasih yang punya hubungan biologis. Ya, contoh. Saudara, saya tidak pernah melihat ada pria tampan kaya, umurnya 25 tahun, kaya, tampan, jenius, terus nikahin nenek-nenek umur 65 tahun atau umur 70 tahun, udah goblok, budak, miskin, nggak pernah saya lihat. Kenapa? Karena dalam kasih tersebut ada hubungan romantis, ada hubungan biologis atau seksual. Saudara, kasih yang keempat, itu kasih agape. Kasih agape ini kasih yang abadi, kasih yang penuh pengorbanan, yang sempurna tanpa pamrih. Itulah kasih yang dimiliki Yesus Kristus. Haleluya. Dan saya berdoa supaya kasih itulah yang ada padaku dan kasih itu juga yang ada padamu. Semakin kebelakangan ini Tuhan semakin memproses saya dalam hal kasih. Ya. Mungkin ada kelemahan-kelemahan saya, ya. Ya, karena anak saya Daniel yang bersama saya terus pasti dia tahu oh ada kelemahan ini. Tetapi kalau dia terus memperhatikan, kok bapakku banyak perubahan sekarang. Contoh sederhana saja. Dulu saya kalau melihat orang tukang parkir minta parkir saya marahin. Kalau sekarang ya saya kasih. Ada orang yang Pak Oga saya kasih. Saya lihat kayaknya lapar itu Daniel, kasih. Ya walaupun itu mungkin tidak banyak jumlahnya. Tapi
Tuhan mulai merubah hati saya. Ingin berbuat baik dan ingin berbuat baik. Dan luar biasa saudara. Apapun yang kita tabur, kita pasti tuai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan jangan pernah kita memberikan alasan bahwa kita adalah orang miskin sehingga kita tidak bisa berbuat baik. Dan itulah yang membuat kita tambah miskin. Dan itulah yang membuat kita tambah miskin. Kenapa? Karena kita mengatasnamakan kemiskinan kita untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu bukan hanya buat orang kaya, bukan hanya buat orang pangkat, bukan hanya buat orang miskin, bukan hanya buat orang pintar, bukan hanya buat orang yang tidak sekolah. Tapi firman itu harus dilakukan bagi semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya mungkin kau tidak bisa kasih dia uang 20.000. Tetapi minimal, ya kau haus ya. Iya. Nah ini aqua. Ini mungkin, ya kalau dinilai uangnya gopek lah. 500 atau 1.000 paling mahal. Nih, karena memang itu yang bisa kau kasih. Mulai kalian melakukan hal-hal yang kecil, kalian akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena itu pendidikan ya yang kita lakukan sendiri untuk diri kita sendiri. Dan tidak ada yang ngontrol kita. Kita sendiri yang mendidik diri kita dan kita sendiri yang mengontrol diri kita. Yang paling sulit bukan mengontrol orang lain. Yang paling sulit adalah mengontrol diri kita. Pendidik yang mendidik orang lain di sekolah itu sangat mudah. Tapi untuk mendidik dirinya sendiri itu bukan hal yang mudah. Makanya banyak guru-guru sekolah, guru SMA, guru yang di fakultas. Saudara, dia selalu mengajarkan anak muridnya berbuat baik. Mahasiswanya, mahasiswinya untuk berbuat baik. Tapi benarkah dia bisa berbuat baik? Haleluya. Itulah yang Yesus katakan, hei orang Parsi, orang Saduki, kau bagaikan kuburan. Di luarmu memang kau mulus, tapi di dalam tulang belulang. Kau mengajarkan, jangan mencuri, tapi kau yang mencuri. Jangan kau berzina, tapi kau yang berzina. Jangan kau begitu dan begini, tapi kau yang melakukannya. Saudara, untuk jadi seorang guru, ya, itu sangat mudah. Tapi untuk menggurui diri kita sendiri itu sangat sulit. Tuhan tidak kagum dengan apa yang kita ucapkan. Tuhan kagum dengan apa yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan itu lebih mulia daripada apa yang kita ucapkan. Karena banyak orang bisa mengatakan tapi nggak bisa melakukan. Karena itu saudara, mulai hari ini kita harus berubah untuk bisa melakukan hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun itu hal-hal yang kecil. Haleluya. Karena saudara, dengan kau bermodalkan kecil, kau bisa menghasilkan yang besar. Kenapa? Karena modal yang kau punya, kau tabur bukan di ladang dunia, tapi kau tabur di ladang Tuhan. Karena dunia nggak mungkin bisa memberkati kau berlipat kali ganda. Yang bisa memberkati kau berlipat kali ganda hanyalah Dia, Yesus, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Haleluya. Saya tahu saudara, saya tahu betul, nggak usah kalian ngomong. Saya tahu kondisi kalian seperti apa. Tetapi itu tidak bisa jadi alasan untuk kita tidak berbagi. Haleluya. Haleluya. Kita harus berani berbagi. Walaupun memang kita berpikir bahwa untuk kita saja kurang. Saudara tahu apa arti kurang?
Nggak cukup. Apa arti cukup? Tadi arti kurang nggak cukup. Arti cukup apa? Pas. Haleluya. Arti pas itu apa? Sesuai. Sesuai keinginan. Makanya ini konsep yang seperti inilah yang membuat kita sulit berbagi. Karena pas itu sesuai keinginan. Dan pas itu adalah pas mau ke Israel, pas mau ke Amerika, pas mau beli mobil. Semua kita pas. Sehingga kita sulit untuk berbagi, saudara. Padahal ya, ajaran Yesus itu, saudaraku yang saya kasih, ya, itu hanya satu saja, kasih. Kemarin kita berdebat banyak sama Randy. Sebenarnya tadi mau bahas itu, tapi saya pikir banyak yang sakit nanti malah pusing kepalanya. Sakit-sakit gini lebih bagus berbagi. Iya, kita berbagi. Iya, sudah sakit nggak mau berbagi, minta dibagi. Salah. Justru waktu kita sakit kita banyak berbagi. Kenapa? Coba, tahu nggak kira-kira alasannya kenapa saya berpikir begini? Kenapa saya mengatakan begini? Kenapa justru kita sakit kita malah berbagi? Pertama, karena nilainya di mata Tuhan itu tinggi. Yang kedua, siapa tahu nanti malam kita nggak sakit lagi. Paham nggak sakit lagi? Wah, ini kalau cum laude langsung paham dia, nggak sakit lagi. Iya. Pak Manur sering bilang, saya sudah tidak mau sakit lagi. Artinya, ya itu dia. Haleluya. Jadi saudara, ketika Anda tidak bisa merasa sakit lagi, itulah akhir hidupmu. Makanya selalulah kalian bersyukur kalian bisa sakit. Karena ketika kalian bisa sakit, artinya kalian bisa merasa. Kalau kalian bisa merasa, artinya kalian masih punya nyawa. Kalau kalian punya nyawa, artinya kalian masih hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalian masih hidup. Haleluya. Saudara, ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter sampai sekarang. Adalah penyakit yang tidak bisa merasakan sakit. Nah, itu berbahaya. Jadi dipotong pun kaki ya, dia nggak bisa rasa sakit. Saya kaget waktu saya menemukan seseorang yang dia ditusuk pisau apapun nggak sakit, walaupun berdarah, dia tidak bisa merasakan sakit. Itulah penyakit yang paling sangat menyakitkan. Haleluya. Tapi kalau kalian masih bisa merasakan sakit dicubit orang, itu kalian adalah orang yang sehat. Karena kalian tidak akan mencubit orang lain. Karena kalian tahu kalau kalian dicubit sakit, makanya kalian tidak cubit orang lain. Tapi kalau kalian dicubit tidak sakit, kalian akan cubit orang lain. Dan ketika aku tanya, kenapa kau cubit dia? Orang gak sakit kok. Haleluya. Haleluya. Makanya sering sekali saudara, kakak beradik, abang beradik ya. Abangnya sudah besar sebesar Daniel ini. Adiknya masih kecil seperti Mordekai. Ya, iya. Kalau mungkin tonjokan si Daniel itu dipukulkan ke saya, seperti itu mungkin gak sakit, biasa saja. Tapi kalau ditonjokkan ke Mordekai sakit. Karena apa? Karena kapasitas dia belum seperti yang ada pada tubuh saya. Makanya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, iya, ketika saudara semakin hari semakin merasakan tidak sakit dan tidak bisa merasakan sakit, justru disitulah mulai kalian tidak bisa merasakan orang lain yang sakit. Tapi kalian ketika merasakan sakit, kalian bisa tahu bagaimana orang lain sakit. Kalian pernah kekurangan, kalian tahu bagaimana orang lain kekurangan.
Kalian pernah lapar, kalian tahu bagaimana orang lain lapar. Saya dulu pertama kali ke Jakarta, saya ditangkap Satpol PP ada 4 atau 5 kali. Karena saya tidur di kolong-kolong jembatan, di terminal-terminal. Kok kecil kali? Di terminal, di kolong-kolong jembatan. Saudara, itulah sebabnya 20 tahun lebih saya melayani anak-anak jalanan. Kenapa? Karena saya bisa merasakan bagaimana sakitnya tidur di kolong itu. Makanya ketika saya ketemu mereka dan cocok pembicaraan, itu selalu saya bisa bicara lama di kolong. Tapi si Daniel aja yang selalu, ayo pak, ayo pak, ayo pak. Saya bisa lama ngomong. Bahkan saya bilang sama Daniel, saya bilang sama dia, kau harus punya hati yang mengasihi. Jadi nggak cukup pelayanan ini hanya kita khotbah, kita pulang. Kita harus kunjungi mereka malam-malam satu persatu. Supaya masuk firman itu. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar dan sampai dibaptis. Ya. Itu nggak bisa hanya dengan khotbah. Dan saya sudah lakukan beberapa kali itu karena ada persoalan yang kadrun-kadrun itu. Ya kan? Tapi si Daniel dia nggak kuat matanya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ini mata-mata ini ada beberapa jenis. Lah, benar. Ya biar kita kupas tuntas ya. Ya, kita akan uji kecerdasan orang. Ya, jadi gini. Banyak orang ya mengaku dia bersekolah karena dia punya kertas. Paham sampai di sini? Tapi ada orang yang tidak pernah bersekolah. Dia nggak punya kertas. Tapi apakah dia bodoh? Tidak. Tapi kita sudah dibodoh-bodohin oleh orang yang juga tidak tahu dia dibodoh-bodohin. Jadi sebenarnya saling membodoh-bodohin. Jadi kertas inilah segala-galanya. Makanya saudara, kalau ada seorang polisi, seorang tentara, atau seorang pegawai negeri, dia dapat piagam, dia senang. Betul nggak? Haleluya. Tapi dia nggak tahu bahwa piagam yang dia dapatkan itu karena kebetulan aja itu yang dihafalnya dan itu yang keluar. Sekarang kalau ada di sekolah anak nilainya tinggi, apakah dia sudah pasti lebih pintar daripada yang nilainya rendah? Belum tentu. Kebetulan aja dia hafal yang itu. Kemarin mau ujian 3 hari, yang satu ngapalnya yang lain, yang satu ngapalnya yang lain, mungkin dapat bocoran atau gimana. Ya waktu ujian ya dia pasti bisa jawab, dia udah hafal semua. Jadi kecerdasan orang tidak boleh dinilai dari itu. Haleluya. Makanya saya katakan ada beberapa jenis mata-mata. Iya. Dan mata ini saudara, kenapa Tuhan ciptakan? Kenapa Tuhan ciptakan mata? Nggak pernah kalian berpikir, kenapa ya mataku diciptakan Tuhan ya? Kenapa? Ada nggak? Melihat. Ini kan jawaban yang kita dapatkan dari bangku sekolah. Apa lagi? Apa gunanya mata ini? Melihat. Terus, saudara, sebenarnya gunanya mata ini bukan hanya melihat, tapi dia bisa merasakan. Ketika saya tatap wajah orang, dari matanya saya bisa merasakan mata dia. Makanya cinta dimulai dari mata turun ke hati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah gunanya ada mata. Jangan kalian hanya bisa merasa dengan tangan. Kalian harus bisa merasa dengan mata. Karena kalau kalian merasa dengan tangan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kalian buat hanya karena ingin merasa. Haleluya. Kan
nggak mungkin dong kita harus merasakan orang kita pegang tangannya. Kecuali itu istri saya. Tapi kita bisa merasakan dengan tatapan wajahnya. Kita bisa merasakan matanya. Dia lagi bersedih. Ya. Dia lagi membutuhkan sesuatu. Dia lagi rasa takut. Dia lagi merasakan galau. Dia merasakan bete. Dia butuh kehadiran kita. Kita bisa merasakan dengan mata kita. Selama ini orang hanya tahu kita bisa merasakan dengan tangan. Tapi kita harus the next level. Bagaimana kita bisa merasakan dengan mata. Makanya saudara, seluruh anggota tubuhmu yang ditakuti setan hanya dua. Mata dan kata-kata. Makanya kalau kau menatap mata orang. Walaupun saya pendek begini. Ya. Walaupun saya pendek begini. Karena tatapan mata saya. Ketika saya masuk ke kantor-kantor tertentu. Makanya di kantor-kantor mana yang selalu masuk harus tanya KTP. Saya jarang sekali itu ditanya. Karena tatapan mata saya. Nah. Dari tatapan mata itu. Dia sudah bisa merasakan bahwa saya ini orang dalam. Nah itulah namanya permainan mata. Makanya dalam permainan mata ada mata-mata. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita bisa ya melihat orang bukan sekedar melihat, tapi kita bisa merasakan. Iya ya. Saya katakan sama istri saya, ini anak ini, si Martin ini saya bilang, dia maunya baju hitam terus. Semua baju hitam saya kasih ke dia. Saya bilang berkali-kali sama istri saya, dia bawa baju hitam. Kena baju hitam dari mana? Aku beli katanya, nggak apa-apa juga sih. Ya karena saya lihat nih orang baju hitam terus. Apa benar bajunya satu? Saya tanya, memang cuma dua bajunya. Haleluya. Jadi satu dicuci, satu dijemur, dipakai, satu dicuci, satu dijemur. Itu yang bawa apa kan? Yang bawa apa tadi? Iya. Saudara. Ya. Pernah nggak kau tidur? Kau berpikir waktu hujan. Kasihan ya mereka. Gimana ya mereka hujan. Ketika kalian mau berpikir gitu, itulah awal jalannya Tuhan akan memberkati saudara. Mau percaya nggak percaya, itu yang saya alami. Makanya saya nggak pernah keluar kota. Tapi kenapa saya bisa menghidupi semua pelayanan ini? Saya bisa menghidupi istri dan anak-anak saya. Karena saya setiap malam, asal hujan itu, pasti saya langsung, Tuhan, gimana lah mereka? Karena saya belum bisa belikan rumah buat mereka. Dan mereka tidak juga mau kalau disuruh tinggal di sini. Karena di sini begitu ketat aturan. Ya, saya bisa merasakan bagaimana mereka Tuhan. Anak-anak jalanan ini Tuhan. Iya. Yang paling sedih kalau hujan. Kalian menurut saya jauh lebih enak dibandingkan mereka. Haleluya. Tapi benarkah kalian ini lebih bahagia dengan mereka? Belum tentu. Haleluya. Jadi jangan kalian samakan enak dengan bahagia. Kalian memang lebih enak dari mereka. Makanannya lebih enak. Kasurnya lebih enak. Ya kan? Tempatnya lebih enak. Tapi bahagia nggak bisa dinilai dari itu semua. Bahagia itu saudaraku yang saya kasih, itu hanya bisa dirasakan oleh orang itu sendiri. Dan orang lain nggak bisa tahu.
Orang lain nggak bisa tahu. Karena kita selalu menipu orang dengan senyuman manis supaya kita dilihat bahagia. Saya pernah datang ke rumah keluarga, suami istri. Saya di depan pintu, saya baru dengar piring pecah, tang, tang, tang. Saya ketok pintu, lama kali dibuka. Sampai di dalam sudah bersih semua. Halo Pak Pendeta. Bisa, luar biasa. Sinetronnya jago banget. Saya langsung doain, Tuhan Yesus, berhentikan permainan sinetron ini. Oh, mereka kaget. Paham maksud saya? Itulah manusia. Siapa bilang? Semua yang keluar dari mulut dari hati. Memang betul itu firman Tuhan. Tapi ada orang yang punya dua hati dan punya dua lidah. Ada nggak orang yang punya dua hati? Punya dua lidah. Sebenarnya ngomong ini mulut kita atau lidah kita sih? Mulut. Di dalam mulut ada lidah. Iya. Kalau nggak ada lidah bisa kira-kira nggak orang ngomong? Kenapa orang tidak bilang, memang mulut tak bertulang? Kenapa orang bilang lidah tak bertulang? Emang lidah ini yang mempermainkan semua. Makanya Yakobus bilang, iya, lidah ini kecil, tapi lidah inilah yang bisa membahayakan. Seperti sawu yang kecil, tetapi dia bisa sawu yang kecil, tetapi dia bisa untuk menahan kapal. Dan kalau kita tidak menjaga lidah kita, haleluya, haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, kita ya, kenapa Yesus bilang apa yang keluar dari mulut itu dari hati? Itu konteksnya beda. Orang sekarang lebih canggih. Tuhan buat hati satu, dia punya dua. Tuhan buat lidah satu, lidah dia dua. Bercabang. Haleluya. 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 Makanya saudara kadang-kadang apa yang keluar dari mulut tuh beda apa yang ada dalam hati. Ya sekarang begini. Saya mau tanya saudara semua. Mereka-mereka yang bercerai itu apa tidak sering mengucapkan I love you, I love you, I love you? Malah yang sering mengucapkan I love you itu yang sering bercerai. Yang banyak bercerai itu. Saya kaget ya. Wih, orang ini kok mam, mim. Tiba-tiba saya dengar cerai. Malah yang, Oma dibutet. Itu sono. Gak cerai-cerai. Coba orang di kampung-kampung teriak-teriak manggil istrinya. Gak ada cerai-cerai. Gak ada. Itu sonjo. Kemarin lu kau katanya. Malah, isinya dibilang, Pardi Jabu katanya. Ngeri gak itu Pardi Jabu? Orang rumah. Ngeri kan orang rumah? Kayak pembantu aja. Orang rumah. Jadi dia di rumah aja. Ya dia gak boleh kemana-mana. Namanya Pardi Jabu. Dia tukang tunggu rumah. Iya kan? Tapi kenapa orang di kampung tidak gampang sakit hati? Hah? Kenapa orang di kampung tidak gampang sakit hati? Perceraian itu sangat kecil di kampung-kampung. Padahal mereka ngomong suami istri itu kayaknya kasar begitu. Tapi di Jakarta ini rata-rata saya lihat mam, mim, mam. Dad lagi ada. Hah? Iya, apa? Iya. Tapi kenapa, saudara? Iya, kenapa kira-kira? Apa? Punya satu hati satu lidah. Iya. Oh iya, itu dia berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, yang di kampung itu hatinya satu, lidahnya satu. Haleluya. Yang di kota ini saudara buat cabang lidah dia. Buat cabang hati dia. Iya, makanya orang yang mendua hati kata Yakobus 1 ayat 8 tidak akan tenang hidupnya. Iya. Orang yang lidahnya bercabang itu selalu membuat masalah. Iya, lihat, baca di Amsal nanti cari.
Ya, lidah bercabang akan muncul itu. Ya. Saudara, Tuhan mau apa yang kita ucapkan di mulut itulah yang di hati kita. Haleluya. Kalau kita mengucapkan sesuatu tapi tidak seperti itu apa yang dalam hati kita, artinya kita sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut adalah dari hati. Sedangkan kita yang kita keluarkan dari mulut tidak dari hati. Bukankah itu kita melawan Tuhan? Haleluya. Kan melawan Tuhan. Kan Tuhan bilang begini. Mari kita berpikir. Tuhan kan bilang gini. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Nah, sedangkan kita apa yang keluar dari mulut bukan dari hati. Di hati beda, di mulut beda. Apakah itu kita tidak melawan firman Tuhan? Melawan firman Tuhan. Berapa banyak kita melawan firman Tuhan? Sering. Makanya rezeki kadang-kadang seret. Seret rezeki, betul. Iya. Sampai ada yang ngomong, Pak, seret kali katanya. Ku bilang, apanya yang seret? Ku bilang gitu kan. Iya. Saya pikir dia lagi kena apa gitu, ada seret gitu kan. Rupanya katanya rezekinya yang seret. Iya. Saya berharap kalian tidak akan mengalami rezeki seret. Iya. Karena Tuhan berjanji Dia setia untuk memberkati kita. Amin. Dia setia untuk memelihara hidup kita. Amin. Kok bisa kita seret? Lah, kita mulai introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Kenapa ini seret? Kenapa ini seret? Oh, mungkin aku lagi diuji kesetiaanku. Oke, mainkan terus, setia terus. Tapi kalau kita introspeksi, koreksi, evaluasi diri, kenapa seret? Kenapa seret? Wah, iya pantas lidah gua bercabang, hati gua bercabang. Kadang Tuhan, kadang hantu. Iya kan? Bahkan dia tidak tahu membedakan Tuhan dan hantu, bayangkan. Sekarang saudara, bisa nggak kalian membedakan Tuhan dan hantu? Bisa. Bisa ya. Coba depengisikan. Apa itu hantu, apa itu Tuhan. Dan bagaimana kau bisa membedakan Tuhan dan hantu kalau kau tidak punya depengisi. Terminologinya apa? Karena untuk kau bisa tahu itu harus ada terminologinya. Untuk bisa masuk ke sana harus ada depengisinya. Bagaimana terminologinya? Bagaimana depengisinya? Kok bisa kau membedakan, oh ini hantu, ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu apa itu hantu? Tahu nggak hantu? Begu. Begu. Apa itu hantu? Kita ini, ayo kita biar terbuka pikiran kita. Jadi kita nanti memiliki, gini loh, orang yang cerdas dia tidak selalu mengikuti apa yang dia baca. Makanya semua orang-orang yang kuliah itu dibodoh-bodohin. Kalau dia buat skripsi harus ada footnote-nya kan? Kalau nggak ada footnote-nya nggak boleh kan? Iya. Hasil penemuan saya. Siapa lu? Itulah digoblok-goblokin kita. Profesor doktor ini. Baca lagi hasil profesor doktor ini. Hasil profesor doktor ini. Padahal orang-orang dulu tidak begitu. Dia yang menemukan sendiri. Dia ambil pula itu yang namanya, apa namanya itu? Kacang hijau. Kacang hijau itu yang kecil-kecil. Nah, ini kacang hijau. Dia rendam. Mungkin dia merendamnya itu nggak sengaja, terendam aja gitu. Pagi-pagi dilihat, kok tumbuh? Aku namain lah ini cambah. Siapa dulu yang menemukan itu? Kok bisa kalian sekarang bisa membuat cambah? Emang nggak ada? Kenapa dia nggak punya gelar profesor? Harusnya ada dong, profesor doktor cambah. Itulah manusia-manusia ini, saudara. Dia pikir itu hal-hal yang sederhana. Padahal itu hal-hal yang dahsyat. Makanya saya ajak tadi saudara berpikir, hantu itu apa? Yang bukan dari Tuhan ya, hantu itu ya. Iya, Tuhan itu apa?
Tuhan? Hah? Sesembahan orang. Iya. Iya, berarti setiap sesembahan orang Tuhan. Iya. Apa kira-kira Tuhan itu? Tuhan itu apa? Haleluya. Haleluya. Kalau enggak, siapa Tuhan itu? Apa Tuhan itu? Gimana? Kasih. Itu sifatnya Tuhan ya. Kasih. Ya. Tuhan itu apa sih sebenarnya? Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Haleluya. Tuhan itu adalah yang mengikat dirimu, yang mengendalikan dirimu, itulah Tuhanmu. Kalau ada yang mengendalikan dirimu, itu Tuhanmu. Terus datanglah si hamba Tuhan yang punya penglihatan. Ini Tuhanmu kayaknya beda. Enggak. In Jesus name. In Jesus name. Wah, keluar dia. Baru lepas Tuhannya. Tuhannya lepas. Ganti Tuhan yang benar. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Itulah Tuhan. Haleluya. Kalau ngomong gini kayaknya kalau kalian memang suka berpikir enak. Bisa sampai semalaman juga makan, ngobrol lagi. Kuat. Apa Tuhan itu? Coba apa hantu itu coba? Tuhan pencipta untuk pengacau. Apa itu hantu coba? Jelmaan setan. Rohnya setan tuh hantu. Bego ya. Ya kalau itu kan semua orang pada tahu hantu. Kita mau menciptakan sesuatu, tapi yang kita bisa pertanggungjawabkan argumentasinya. Apa itu hantu? Hah? Pendusta. Hah? Apa? Ada lagi hantu? Roh yang tidak punya tempat. Iya. Haleluya. Luar biasa. Iya. Iya. Hantu inilah yang menyamar Tuhan di dalam dirimu. Makanya kau tidak tahu dia hantu. Kau pikir Tuhan. Haleluya. Hantu. Kau pikir dia Tuhan. Padahal dia hantu. Kalau kau tahu dia hantu, nggak mungkin kau ikuti. Tapi karena kau nggak tahu, kau pikir dia Tuhan. Karena dia dusta. Karena dia pendusta. Itu penjabarannya, Pak. Ya, amin. Karena dia pendusta. Tapi yang bodoh siapa? Yang bodoh kita. Kenapa kita mau didustain? Haleluya. Yang ketipu itu sama yang nipu pintaran mana? Yang menipu. Berarti iblis kalau bisa menipu kita, iblis lebih pintar. Sebenarnya yang lebih pintar itu adalah kita. Tapi kenapa kita bisa tertipu? Karena kita anggap dia Tuhan. Wah, ini dalam lagi, nanti beratlah saudara. Iya, dalam. Kok begini? Ya itulah dia. Tapi kalau saya tanya jawab, pasti saudara nggak mau ngaku. Kau lagi ikut hantu? Aku ikut Tuhan, Pak. Aku ikut Tuhan. Loh, kau ikut Tuhan, kau ke situ? Itu kan tempat hantu. Paham kira-kira? Paham? Ngerti ya? Mari kita bangkit berdiri kalau paham. Biar engkau menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Haleluya. Istri saya ini, dia ini luar biasa dia ini. Luar biasa. Kadang-kadang ya banyak hal yang saya nggak bisa, dia bisa. Contoh, dia bisa melahirkan, saya nggak bisa. Ya Tuhan, itu kodrat manusia. Oh gitu ya. Dia bisa apa?
panjat, nyemen di atas. Ibu Maria itu. Haleluya. Jadi saya selalu ngalah sama dia lagi. Tolong lama, ayo lama, ajaklah aku ke atas. Mana yang kau sering dulu tutup itu kalau bocor kamarku. Nggak mau saudara, berhari-hari. Kurang lebih ada 2 minggu udah sampai mau hancur itu baru mau dia. Ini, udah ditunjukin dia, udah besoknya saya sendiri. Oh ini, oh di sini rupanya. Jadi ya itulah namanya setiap manusia punya kemampuan sendiri-sendiri. Haleluya. Makanya nggak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang pintar. Yang ada adalah satu sama lain saling punya kemampuan yang berbeda. Makanya kalau kita menganggap diri kita pintar dan orang yang bodoh, kita tidak akan bisa maju. Tapi kalau kita saling melengkapi, saya yakin kita pasti maju dan sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita doa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami satu-satunya. Kami tolak hantu-hantu itu. Kami tidak mau ikut dia. Berikan kami roh yang peka untuk bisa paham mana hantu, mana Tuhan. Walaupun hantu ini sehalus apapun tipuannya, kami bisa lihat. Kami bisa lihat. Karena kami punya roh Allah, punya roh kudus yang bisa melihat hal-hal yang halus. Mikroskop nggak bisa lihat, tapi kami bisa lihat karena kami punya mata rohani yang mampu melihatnya. Saudara, hantu membuat kita miskin, percayalah. Pasti membuat kita miskin. Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Tuhanlah yang memberkati engkau. Tuhanlah yang memberikan kau sehat. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Tuhanlah yang memberikan engkau kuat. Tuhanlah yang memberikan kau bahagia. Tuhanlah yang memberikan kau kemenangan. Tuhan Yesuslah yang telah menebus engkau sehingga hari ini dan seterusnya engkau hidupnya dipelihara oleh Dia, karena engkau bukan milikmu lagi, engkau milik Yesus. Hantu tidak berhak atas hidupmu, hanya Yesus yang berhak atas itu. Ikutilah Dia dengan setia. Hidupmu pasti diberkati. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami orang-orang yang diberkati, karena mata kami hanya tertuju kepada Yesus. Tuhan kami hanya Yesus, yang mengendalikan hidup kami hanya Yesus, yang berkuasa atas hidup kami hanya Yesus. Kami tidak akan takluk kepada hantu, kepada iblis, kepada setan. Kami tahu apa strateginya, kami tahu apa yang mau dia buat, tipu muslihat seperti apa yang mau dia lakukan kepada kami. Kami tahu, sehingga kami bisa mengatasinya. Dan kami percaya dengan kuasa Yesus kami pasti menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Tuhan, biarlah deklarasi ini Engkau meteraikan dalam roh mereka, biar mereka terus dikendalikan Tuhan Yesus hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya.